Oke, pernahkah kawan-kawan itu ingin membuat spektrum analyzer ya, yang rakitan bukan yang canggih itu ya. Mungkin 5 channel untuk semakin sedikit itu nggak akan sulit kok pembagiannya. Yang sulit itu pembagian yang lebih dari 10 channel ya. Itu agak rumit. Masalahnya setiap frekuensinya itu mendekati gitu. Nah, saya di sini akan mencoba menampilkan spektrum analyzer buatan sendiri ya, bukan digital, analog ya, cuma analog. Dan banyak komponen-komponen pendukungnya. Simak ya, biar tahu nanti. Siapa tahu juga ingin mencoba. Oke. Oke. Ini adalah driver LED ya, yang terdiri dari IC LM3915N itu ya kan. Dan di sini saya buat jadi 60 dB ya. Jadi totalnya 20 LED. Dan LED bawah ini adalah untuk standby. Nah, terus karena saya ingin jadikan spektrum analyzer ya. Dan sejumlah 31 channel ya. Jadi saya membuat banyak sekali. Nah, tuh. Nah, banyak sekali ya. Terus jadi saya membuat driver LED-nya itu 31 biji ya. Kalian tahu sendiri ya, harga IC LM3915N sekarang itu di pasaran berapa satu ya kan. Kalau satu baris ini saja totalnya 2 buah, berarti kalau untuk 31 baris totalnya ya tinggal mengalihkan saja ya. Misalnya 30 saja, kalau kali 2 sudah 60. Nah, 60 ditambah 2 jadi 62 biji untuk driver LED. Oke, ini sudah saya buat banyak ya. Nah, itu ini untuk channel yang 31 agak error, saya betulin tadi ya, terpaksa saya bongkar lagi ya. Coba kita teliti lagi ya. Ini sangat kecil ya, masih bisa lah, tapi itu kan manual ya, alias dengan tangan sendiri, nggak ada alat atau apa itu ya. Skemanya ya semacam ini, karena banyak jadi wah, bisa bayangkan sendiri ya kawan-kawan. Nah, terus nanti di layarnya itu ada semacam driver ya. Ini driver penurun tegangan ya, dari 12 volt menjadi 5 volt. Jadi ini step down ini saya gunakan untuk mengontrol kecerahan layar depan. Jadi satu potensi itu bisa mengecilkan semua brightness-nya ya. Jadi semua nanti bisa bleret ataupun padang, itu saja. Terus ini, nah ini juga IC ya, ini IC LB 1403 ya. Nah, ini untuk rectiver ya, alias penyearahnya. Saya tidak menggunakan IC OPM, tapi saya menggunakan IC ini hanya untuk mengambil rectivernya saja dari sinyal AC kemudian ke DC, nanti akan dimasukkan ke IC LM3915 ini. Jadi ini saya buat banyak ya, juga 31 channel totalnya ya. Ini saya cuma ambil tengahnya saja, maksudnya tidak saya kasih LED ya, cuma saya ambil drivernya saja. Sedangkan ini octocoupler ya. Nah, ini octocoupler ini difungsikan untuk menyetel kecepatan turunnya VF, turunnya lampu itu atau lambatnya ya, semacam file speed gitu. Nah, ini kebetulan ya sudah saya
lem ya. Ini totalnya juga 31 channel ya. Terus ini, nah ini untuk apa ya, power supply simetris ya, dari DC 12 volt saya rubah menjadi 24 volt. Ini standarnya 24 volt ya outputnya, tapi saya rubah lilitan, saya kurangi, jadi nanti akan dari 12 volt DC menjadi 12 volt CT simetris ya. Ini PCB terpaksa saya potong ya, biar ringkas karena tempatnya. Maklumlah komponen di sini nggak ada yang kecil-kecil, semuanya besar, jadi menuntut lokasi penempatan komponen yang besar pula. Nah, jantung dari rangkaian ini adalah ini ya. Nah, ini adalah band pass filter ya. Banyak beli di online ya, tapi saya sengaja membuat sendiri karena apa ya, untuk membeli itu juga mahal. Jadi memang rapi untuk anu ya, yang pabrikan alias beli ya, atau pesan atau pre-order gitu ya. Pembagiannya menjadi 31 channel ya. Nah, tapi saya tidak menggunakan IC OPM 074 atau 084 atau 70 berapa ya? Atau 324, enggak ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah 4558 ya. Nah, ini IC 4558 OPM ya. Karena apa? Nah, ini harusnya lebih kecil ya, memakan daya lebih kecil daripada 324. Ya terpaksa menjadi banyak ini, tapi nggak masalah. Nah, ini band pass filternya ya, jadi menjadi 31 channel. Ini akan saya sambung lagi nanti ya, itu ke channel-channel yang sudah saya kasih nomor itu adalah titik outputnya ya, yang akan masuk ke IC LB1403. Nanti akan direktiverkan gelombangnya menjadi gelombang DC dan masuk ke IC LM3915M. Nah, nanti akan masuk di sini ya. Oke, saya sambungi dulu ya. Oke. Ini membahas LED drivernya ya. LED driver ini kan menggunakan IC LM3915 ya. Jadi 60 saya buat menjadi 60 dB ya. Nah, skemanya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi DC nya masuk, ini saya langsung mode bar ya, batang ya, saya tidak menggunakan mode dot. Nah, ini DC nya 5 volt, langsung ke pin yang ditunjuk ke dataset ada ya, kalau kurang jelas. Terus untuk skemanya yang 60 dB seperti ini ya, menggunakan ini beberapa komponen VR ya, trimpot dan tahanan. Nah, ini fungsinya untuk kalibrasi ya. Maksudnya apa? Saat di trigger ya, inputan trigger sampai mencapai 30 dB, kemudian akan naik lagi. Nah, sebelum ini mencapai pada LED 10 ya, jangan sampai masih di LED 9, LED satunya yang bagian IC kedua sudah nyala. Lah, itu fungsinya ini untuk kalibrasi ya, seperti itu. Terus untuk bar grabnya apa ya, displaynya ya, LED drivernya ya, maksudnya LED barnya ya, ini saya kasih supply sendiri yang melalui step down tadi ya. Tujuannya apa? Supaya bisa mengatur kecerahan layar ya, jadi nggak tetap, biar bisa diatur redup dan terangnya lampu LED bar grab. Nah gitu. Jadi yang DC langsung stabil itu mensuplai driver saja, sedangkan untuk barnya ini LED-nya bar grab ini ada supply sendiri yang melalui step down tadi, fungsinya untuk mengatur kecerahan, tingkat kecerahan seluruhnya, maksudnya 31 channel. Kita nggak mungkin kan menggunakan satu potensi satu-satu setiap satu channel. Nah seperti itu, skemanya juga seperti ini. Nah ini ya. Oke, karena ini sudah selesai ya untuk bar grabnya, drivernya. Oh iya, ini totalnya ada 21 LED ya. Yang satu sendiri bawah itu saya gunakan untuk standby. Jadi terpaksa saya iris sendiri ya. Nah, ini saya iris sendiri untuk standby di bawah. Oke. Nah, ini saya sambung sendiri ya. Jadi biar ketahuan nanti LED satunya menyala apa enggak gitu, kalau ada level bawahnya.
Dan setelah itu mengacu lagi kepada driver rectifier ya. Ini untuk penyiaran sinyal gelombang AC ya dari frekuensi bandpass filter ya. Jadi bandpass filter itu gelombangnya keluarannya AC, kemudian masuk ke IC LB1403. Ini juga merupakan IC LED driver ya, 5 LED ya. Cuma ini linear ya. Jadi bukan logaritma tapi linear. Dan ini tidak saya gunakan LED-LED-nya, cuma saya ambil drivernya saja ya, seperti ini ya. Dari bandpass filter tadi pembagiannya ada 31 ya. Jadi masuk setiap channel, kemudian masuk lagi melalui VR ini, diatur oleh ini nanti ya intensitasnya, dB-nya. Terus outputnya yang diatur ini. Nah, outputnya ini standarnya 10 mikro dan ini 10 kilo ya. Tapi karena ini saya gunakan varian ya, alias variabel ya, yang digunakan untuk nanti apa ya, file speed itu downnya itu cepat atau lambat gitu. Jadi ini saya kasih 15K ya. 15K supaya bisa lambat, maksudnya paling lambat 15 kilo ya. Nah, untuk mengatur ini apa ya, saya gunakan octocoupler ya. Octocoupler ini saya fungsikan untuk mengatur kecepatan karena apa, potensinya cuma satu mono, kemudian yang di drive itu ada 31 buah. Jadi 31 buah itu ini saya pasang ya seperti ini. Nah, untuk inputnya saya pasang paralel ya melalui potensi ini. Jadi saat 9 volt ini melalui tekanan 220 ohm akan mensuplai pin 1 ya. Ini kan octocoupler itu semacam transistor tapi dikendalikan oleh cahaya di dalamnya. Nanti di sini segera nilai resistansinya berubah ya, yang di sini ya, kaki ini ya. Ini juga karena ini untuk ke channel lain ya. Ini satu, terus ini ke channel lain, Terus 3K9 ini saya fungsikan untuk pembatas ya, biar tidak langsung ke ground. Jadi ini memang ada harus pembatasan, dan 3K9 ini pun sudah bisa dikatakan sebagai limit paling rendah ya, supaya ini elko-nya cepat habis, dalam artian nanti lampunya akan turun secara cepat, geraknya cepat gitu loh. Oke, jadi seperti ini ya kontrol file speed-nya. Kalau diuntir ke dekat ground otomatis jauh dari VCC plus, ini akan slow atau lambat. Kalau di tengah-tengah ini juga akan berada di tengah-tengah dan LED berjalan standar ya. Oke, terus ini outputnya. Nah, ini output langsung saja ke pin 5 ya, LM3915N, baik yang atas ataupun yang bawah, karena saya gunakan dua buah jenis IC, dua tingkat ya maksudnya. Nah, ini. Oke, sudah jelas ya. Kurang lebih seperti ini ya skemanya. Audio input digabung ini, maaf saya tidak lupa menulis ya, ini nilainya 22K ya. Jadi ini nilainya adalah 22 kilo ohm. Nah, tahanan ini untuk menggabungkan ya channel kanan dan kiri dari preamp atau dari MP3 player ya. Kemudian lewat remote 50 kilo mono ya. Ini semacam level master ya. Nah, ini juga saya lupa ya. Ini kapasitor ini kapasitor nilainya 1 mikro filter ya, filter audio. Kemudian akan masuk ke ini, kalau dilihat ya. Ini adalah input min. Ini input plus. Terus ini ada 470K ya. Ini rangkaian ini sebagai buffer ya, penguat awal. Nah, penguat awal, kemudian masuk lagi ke input min dan diambil gabungan dari input plus dan output. Nah, ini sebagai output dari penguatan tingkat pertama, semacam audionya itu dikuatkan dulu ya melalui ini. Kemudian setelah lewat sini nanti akan masuk ke filter bandpass ya. Ini ada filter-filternya ya. Jadi ini nilai setiap masuk ke inputan bandpass ya, ada nilai tahanan 22K. Terus ini ada nilai gain ya, semacam penentu gain ke apa ya, 470K nilainya tahanannya. Nah, ini yang penting ya. Ini ada nilai tahanan 470 ohm.
ini ada 470 ohm, lalu ini outputnya bandpass ya, ini juga outputnya bandpass. Terus ini filternya ini seharusnya saya tulis ya biar nanti mudah memahaminya. Yang ke ground itu kita tulis saja C filter ya, C filter. Terus yang ini yang masuk ke IC ini saya tulis C input ya. Oke, ini juga sama ya, ini C input. Nah ini C filter. Nanti saya saya tulis lagi ya semua nilainya kapasitor yang ada di C filter dan C input. Yang penting fokus ke rangkaian ini ya, 22K, kemudian ada tekanan di input minnya ini 470K ke ground ya. Oke. Terus ini 100N ini ya, 100N ini penting ya untuk filter ya. Yang baik yang dari negatif min ya, bukan ground min ya. Ini min juga ada 100N. Sementara yang di input yang DC plusnya juga ada 100N. Ini semacam penghilang ripple ya, gangguan-gangguan gitu harus ada. Kalau bisa tempatnya paling dekat saja sama kaki IC ya, jangan jauh-jauh. Ntar nanti saya catatkan itu ya data bandpass-nya. Baiklah, ini untuk kapasitor filter ya. Dari sebelah kiri ini frekuensi ya, yang paling atas ini frekuensi bandpass-nya ya. Semakin ke kanan akan semakin tinggi frekuensinya. Ini terus naik hingga 20 kHz ya. 20 Hz hingga 20 kHz dibagi menjadi 31 channel. Oke, tadi sudah saya tulis ya. C inputnya ini C filter, yang ini ke ground, yang ini untuk filter input ya. Ini sama. Terus ini ukurannya seperti ini ya. Untuk 20N untuk 20 Hz ya, frekuensi 20 Hz ini memakai 100 nanofarad ya untuk C inputnya, sedangkan untuk C filter yang ke ground itu memakai 3,3 mikro. Selanjutnya seperti itu ya. Nah ini untuk frekuensi 25 Hz ya, ini memakai kapasitor 56N untuk inputnya, sedangkan untuk filter ke groundnya memakai 2,2 mikro ditambah 470N, artinya ini di paralel ya. Ini dapat untuk frekuensi selanjutnya 35,5 Hz 47N, ini 2,2 mikro. Untuk 40 Hz 39N, dan untuk filternya 1 mikro ditambah 470N. Jadi 470N sama 1 mikro ini di paralel ya, yang ke ground. Oke, seterusnya seperti itu ya. Ini yang plus ini saya tambah alias di paralel ya, untuk mencapai frekuensi yang dimaksud. Semakin tinggi frekuensi komponen ya, semakin kecil ya kapasitasnya ya, frekuensinya karena semakin tinggi. Jadi seperti itu ya. Ini saya coba rekam ulang ya. Ini frekuensinya. Oke, jadi di sini ya bandpass filternya saya membuat 2 tingkat ya. Karena apa? Kalau cuma 1 tingkat hasilnya kurang bagus ya. Jadi apa ya? Filternya itu kurang hasil frekuensinya itu kurang lincip ya, kalau istilah Jawanya itu kurang lincip. Ya, kurang runcing ya. Jadi ini saya bikin menjadi 2 kali bandpass filter standar ya. Kalau dihubungkan ke equalizer ya, grafik equalizer ini sudah bagus tanpa pakai 2 tingkat. Tapi kalau memang sengaja ingin analisis saja yang bagus ya harus minim 2 tingkat ya.
yang susah adalah menentukan komponen ini ya, komponen-komponen kapasitor ini. Karena apa? Misal kita mau mengeluarkan sinyal di frekuensi 100 Hz. Kalau kapasitornya itu tidak sama ya antara input satu, maksudnya antara bandpass pertama dengan bandpass kedua yang ada di frekuensi 100 Hz, itu tidak akan jadi maksimal alias mencele ya. Jadi harus diukur dengan teliti. Meskipun di label kapasitor ada tulisan misal 100N gitu ya, itu kalau diukur dengan ESR itu belum tentu 100N full ya, kadang bisa lebih, misal 102N, ada yang 104N bahkan ya, bahkan ada yang 98N. Nah itu harus sesuai ya, maksudnya apa, yang di label kapasitor itu misalnya 100N jangan langsung ini 100N sesuai, enggak, harus diukur aja ya pakai ESR ya, atau AVO yang canggih itu kan sudah ada ESR nya untuk mengetes kapasitor. Masalahnya apa, ini untuk menguatkan sinyal pada frekuensi yang sama itu. Oke, jadi ini saya buat 2 tingkat ya, jadi 31 channel saya buat 2 tingkat bandpass-nya. Oke ya, ini untuk boxnya saya gunakan box bekas radio ya, ampli mini mereknya dulu itu box sip ya, Sinar Indah produk ya. Lalu yang depan ini saya kayak circle ya, saya habiskan, kemudian saya kasih akrilik ya, akrilik itu loh, mika, orang Jawa bilang mika ya. Nah setelah saya kasih mika ini, saya mainnya pakai skotlet, saya nggak bisa desain yang lebih bagus, ini cuma skotlet biasa ya. Ini untuk level input ya, level input. Terus ini untuk kecepatan jatuhnya ya, fast speed gitu. Ini tidak ada pH nya ya, ini cuma VU biasa. Oke ya, kita tes dulu ya. Oke. Ini untuk mengatur cepat lambatnya jatuh ya. Terus ini yang bawah untuk level input ya, level input.